itu nu terlindas teh urang karyawan nu terlindas teh. Antarankeun kasaban urang anak pamajikan urang batur kasaban urang gimana? Kumaha ieu? Dampingan. Aduh itu salares nama banyak abi teh prihatin pisan tiap dinten bade angkat di damel teu aya pidameleuna da entehna di Balalongkar bade kumaha ieu abi mata pencaharian sari dinten kangge ngurus keluarga kenapa keluarga sedengkeun abi pakasaban teh di dieu jalan syariat napa ari ninggal kieu mada abi teh aduh asa prihatin pisan kumahanya ieu teh aduh Gusti nu agung kamu abi ge Pak abi bade nyambung tinu janten rai cariosan nu neme memang abi ge rasa tertindas masalahna kanggo naon nganapkahan anak pamajikan da abi mah rumaos gaduh pamajikan gaduh anak gaduh naon bumi ti perusahaan ti sampai ti leuletik ti nenek moyang abdi di perusahaan ari ayeuna malah masuk biasa bebenangan sakieu nu akhirna anu didolimi teh pihak abi salares nama ieu teh anu didolimi teh nuhun da mata pencaharian sadi dinten gitu teu aya ayeuna bade kumaha ieu abi da panginten damal aya gajina ari teh di damel teh aya pidameleuna mah sedengkeun abdi mata pencaharian sadi dinten ti dieu sadayana ieu sareng rekan-rekan teh karyawan sakitu seueurna ieu masih kena aya ratusan jadi biasana penghasilan abdi bade nyuhunkeun ka ahli hukum nyuhunkeun hukuman anu saadil-adilna anu dosana sing jadi nembus dosana dari abdi mah geus puguh gitu jadi kapepayung abdi teh nyuhunkeun kembali dikeun 23 tahun teh naon kembalikeun deui gitulah sedangkan ayeuna sok abdi mah teh aya sok ayeuna abdi naon rek kumaha ayeuna didamel ka dieu ai pidameleunana teu aya diponis biasana sakintal 2 kintal biasana teh penghasilan sehari 3 kintal sampai 4 kintal ari ayeuna sok ukur sabaraha sakintal satengah ge seuseut ayeuna mah marora biasana mah urang teh kan kur 20 bulan-bulan ayeuna teh ada panen urang teh teh aya sanes fitnah ya napa nya ayo nya aya buktina masih kene produktif Mangga we Pak cara naksa anu ngagarap anu masih kene Ngararusak. Kumanung sok sampaikan. Pak, gimana ini mata pencaharian saya untuk menafkahi anak Pak udah habis gimana ini Pak tolong saya Pak tolong penghasilan saya berkurang Pak untuk menafkahi anak Pak berkurang Pak tolong saya tiap hari mencari nafkah buat anak buat keluarga saya tapi ini dirusak oleh masyarakat masa penggarap kata penggarap karyawan sana udah tidak dibayar padahal masih dibayar tiap bulan tidak dirugikan saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odang Ihsan, asisten updeling Cisaruni, kebun Cisaruni. Dalam hal ini ingin menyampaikan keadaan fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan saat ini. Saya berada di blok Cikandang 1, 2, 3 yang terletak di Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Luas areal blok Cikandang 1, 2, 3 ini 52,87 hektar dari 3 blok. Dan sekarang boleh dilihat secara keseluruhan.
keadaan teh di ketinggian 80 cm. Di ketinggian 80 cm, tidak seperti yang mereka tuduhkan bahwa teh yang mereka okupasi itu adalah teh yang ketinggiannya 3-4 meter. Tapi boleh dilihat pada kenyataannya, dan termasuk pohon-pohon teh yang sudah mereka tebang adalah tanaman teh, benar-benar tanaman teh produktif yang diurus dari awal sampai akhir. Sampai saat ini bukti masih ada yang tersisa, 2 pohon teh yang tersisa dengan ketinggian 80 cm, termasuk serasah teh yang sudah mereka okupasi. Blok Cikandang 1 dan sekarang ini Cikandang 2, Cikandang 3 sudah hampir habis. Yang tersisa mungkin diperkirakan 1 atau 2 hektar yang tersisa. Seperti pada kejadian tadi, karyawan-karyawati kami datang ke lapangan kebingungan mana hanca yang akan dipetik hari ini karena sudah habis, tersisa sangat sedikit. Ini keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan di blok Cikandang 1, 2, dan 3 dari luasan 52,87 hektar, tersisa mungkin hanya 2-3 hektar yang tersisa. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa tanaman yang ada di sini adalah benar-benar tanaman produktif, tanaman yang diurus. Sementara itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video yang kedua saya ingin menjelaskan dan latar belakang keberadaan perkebunan, bahwa perkebunan yang ada di seluruh Nusantara ini memang benar adalah peninggalan zaman penjajah. Namun para pendiri perkebunan pada awalnya zaman Belanda dahulu, mereka mendirikan perkebunan itu dengan atas dasar. Pertama, dari 3 pilar didirikannya perkebunan: sosial, ekonomi, ekologi. Artinya pada aspek sosial di perkebunan ini pun sama, sudah menyisihkan sebagian arealnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pasum-pasos seperti berdirinya sekolah, SD, sekolah madrasah, masjid, dan berbagai tempat-tempat fasilitas umum banyak yang didirikan di lahan perkebunan. Itu bukti nyata bahwa perkebunan sudah memfasilitasi. Ada pasum-pasos, fasilitas umum dan sosial di masyarakat, SD, sekolah madrasah, dan masjid. Itu dari segi sosialnya, dan juga dari bangunan-bangunan rumahnya, termasuk perumahan-perumahan karyawan. Di perkebunan sudah ada. Nah, yang kedua, secara ekonomi, kenapa para penjajah mendirikan perkebunan tidak di tengah-tengah perkotaan, tetapi di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang dekat ke pegunungan? Karena mereka ingin bahwa yang menikmati itu adalah masyarakat sekitar, supaya mereka tidak jauh-jauh mencari lapangan pekerjaan ke daerah perkotaan, supaya mereka pun yang ada di daerah-daerah yang terpencil mempunyai lapangan pekerjaan. Nah, contohnya seperti inilah, di daerah-daerah yang terpencil dekat ke pegunungan, itu secara ekonominya. Dan mereka ingin perkebunan ini menjadi ladang mata pencarian bagi masyarakat sekitar yang ada di daerah terpencil. Akan tetapi pada saat ini saya harus bagaimana untuk menjaganya, karena ini adalah bukan warisan dari nenek kakek saya, tetapi perkebunan ini adalah warisan dari anak cucu saya, anak cucu kita semua, yang nantinya sebagai penerus kita, yang sekarang masih menginjak jenjang pendidikan, masih sekolah. Mungkin suatu saat mereka lah yang akan jadi manajer atau pimpinan-pimpinan di perusahaan ini. Itu secara ekonomi.